Halo, selamat malam. Saya Sutanto Adi Nugroho. Izin menjawab forum diskusi pada sesi ke-10 di thread yang ketiga mengenai membangun smart agriculture. Mungkin yang pertama, analisis apa yang digunakan. Analisis yang digunakan, saya menggunakan analisis perspektif. Analisis ini tidak hanya memprediksi apa yang akan terjadi, tapi juga memberikan rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan data yang ada. Tujuannya agar sistem dapat memberi pupuk, mengatur air, dan menyemprot pestisida secara otomatis. Terus yang kedua, tipe analisis apa yang digunakan. Tipe analisis yang digunakan itu mungkin bisa ada dua. Pertama, regresi. Analisis ini digunakan untuk memahami hubungan antara variabel, misalkan hubungan antara usia tanam dengan kebutuhan pupuk. Terus yang kedua, tipe analisis klasifikasi. Analisis ini digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman berdasarkan citra atau data sensor. Terus yang ketiga, mode analisis apa yang dipilih. Mode analisis yang bisa dipilih adalah real time. Mode ini penting agar sistem dapat langsung bereaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan tanaman. Terus yang keempat, data konektor apa yang cocok. Data konektor yang cocok, sensor konektor. Konektor ini untuk mengambil data dari berbagai sensor seperti sensor pH air, sensor kelembapan tanah, sensor suhu udara, kamera untuk mencitrakan tanaman. Terus yang kedua, data konektor Weather API konektor. Konektor ini untuk mendapatkan data cuaca seperti suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Terus yang kelima, teknis analisis apa yang dipakai. Teknis analisis yang dipakai bisa menggunakan machine learning. Teknik ini dapat digunakan untuk yang pertama, memprediksi kebutuhan pupuk berdasarkan usia tanam. Yang kedua, mendeteksi hama dan penyakit dari citra tanaman. Terus yang ketiga, membuat model untuk menentukan tindakan yang optimal berdasarkan kondisi lingkungan dan tanaman. Terus yang kedua adalah deep learning. Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis citra tanaman dengan lebih akurat, khususnya dalam mendeteksi hama dan penyakit. Terus yang keenam, pola analisis apa yang cocok. Pola analisis yang cocok mungkin bisa diterapkan ada dua. Yang pertama, time series analysis. Time analysis ini penting untuk memantau perubahan pH air dari waktu ke waktu, menganalisis pertumbuhan tanaman, dan mendeteksi pola serangan hama dan penyakit. Terus yang kedua adalah pola analisis anomaly detection. Analisis ini digunakan untuk mendeteksi kejadian yang tidak biasa seperti perubahan pH air yang drastis atau serangan hama yang tiba-tiba. Mungkin berikut untuk jawaban saya. Terima kasih.